Oke, pada kali ini gue akan membahas tentang Docs Rules Coding Using AI. Jadi sebenarnya ini gue pengen membahas hal-hal yang sering banget dilewatkan oleh para programmer saat coding menggunakan AI, yaitu membuat rules coding untuk AI itu sendiri. Nah, pada video kali ini gue bakal membahas dua bagian, yaitu bagaimana cara mengetahui format terbaik untuk rules, dan yang kedua yaitu apa saja yang perlu ditulis pada rules atau sistem prompt pada agent atau IDE. Langsung aja gue bakal bahas yang pertama. Nah, sebelum itu gue bakal bahas kenapa rules ini penting gitu. Karena menurut gue AI itu sangat pintar ya. Jadi kita nggak tahu seberapa pintar AI itu. Salah satu hal yang kita bisa lakuin supaya kita itu bisa menyamakan kepintaran AI yaitu membuat rules pada project kita supaya AI ini menggenerate kode sesuai dengan pengetahuan kita. Dan ini akan membantu kita saat debug dan juga saat testing aplikasinya. Misalnya ada bug atau segala macam dengan format yang biasa kita buat dan AI itu buat seperti format yang kita buat, kita jauh lebih mudah untuk debugnya. Dan juga kedepannya itu akan mempermudah kita dalam membuat fitur-fitur di masa depan. Oke, yang paling pertama bagaimana cara mengetahui format terbaik untuk membuat rules pada project kita. Nah, sebenarnya ini balik lagi ke IDE atau agent masing-masing. Salah satu hal yang kalian bisa lakuin yaitu membaca dokumentasi untuk membuat rules-nya itu sendiri. Nah, di sini gue bakal contohin misalnya gue mau menggunakan agent yang namanya KiloCode. Nah, KiloCode ini salah satu AI agent yang open source untuk Visual Studio Code ya. Jadi kita bisa langsung aja ke dokumentasinya. Oke, di sini KiloCode mempunyai custom rules yang tadi gue udah bilang, dan ini sesuaikan dengan apa yang kalian pakai. Misalnya kalian pakai kursor nih, kalian sesuaiin juga nih dengan kursor kalian di sini, ya kan? Di sini ada kursor bagian rules, project rules. Nah, kalau misalkan kalian pakai yang namanya Cloud Code itu juga punya untuk best practice-nya untuk rules agent-nya itu sendiri. Dan juga yaitu KiloCode juga kita bisa mengcustomize rules untuk project kita. Kita bakal fokus ke yang pertama, bagaimana cara mengetahui format yang terbaik untuk rules. Nah, sebenarnya yang pertama yaitu sesuaikan dengan dokumentasi dari aplikasinya. Nah, dan juga kira-kira yang bagus itu seperti apa? Sebenarnya sederhana. Yang kalau misalnya kalian ikutin yang dokumentasi pada aplikasinya itu banyak banget gitu. Tapi hal yang kalian harus lakuin yaitu gimana caranya kalian membuat rules yang kalian sendiri itu paham dan juga sekiranya itu AI itu bakal paham. Karena gue rasa AI zaman sekarang itu pasti udah pintar ya untuk memproses rules atau kalimat-kalimat yang kita berikan. Nah, yang kedua apa saja yang perlu ditulis pada rules atau sistem prompt, agent atau IDE. Ini sebenarnya lebih ke arah subjektif ya. Terserah mau ditulis apa, tapi gue pribadi gue menuliskan coding style gue seperti apa, penamaan file seperti apa, untuk stack teknologi yang gue pakai itu seperti apa, dan juga workflow untuk misalnya testing atau mungkin untuk gimana cara nulis penamaan variabelnya atau functionnya dan struktur dari foldernya. Biasanya seperti itu. Tapi biasanya struktur folder atau mungkin penamaan file itu udah di handle sama framework. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan framework yang terkenal atau familiar, itu pasti agent itu udah pasti tahu best practice dari framework tersebut. Jadi kita nggak perlu untuk nambahin rules tambahan. Dan yang mungkin perlu di custom yaitu cara untuk codingnya gitu. Style apakah kita pakai apa kita pakai class atau mungkin kita pakai export function biasa dan sebagainya. Nah, di situ gue udah jelasin 2 poin penting untuk kita membuat rules untuk coding menggunakan AI. Dan nextnya gue bakal coba untuk showcase juga rules yang gue udah buat dan hasil dari rules yang gue udah buat. Oke, di sini gue bakal coba untuk kasih lihat gimana cara gue ngebuat rules untuk coding menggunakan AI. Nah, yang paling pertama di sini gue pastinya membuat markdown ya untuk rules-nya itu sendiri. Nah, ini gue kebetulan pakai Cloud Code, jadi gue bakal coba untuk ngebuat rules berdasarkan Cloud Code itu punya dokumentasi. Jadi seperti yang sebelumnya di sini kita membuat sebuah cloud.md di mana di struktur file paling atas. Di sini
gue sebenarnya sederhana. Yang tadi gue bilang bahwa kita itu membuat custom rules itu sesuai dengan apa yang kita bisa kira-kira paham dan kira-kira itu AI itu bakal paham. Nah, yang pertama di sini gue kasih roles dari AI-nya, yaitu you are a full stack developer with experience in Next.js, text you can see at package.json. Jadi dia bisa melihat text-nya di sini ya, dependency. Nah, kemudian di sini gue membuat rules workflow-nya. Pertama di sini gue membuat backend di mana name filenya itu seperti ini, user.service.ts. You can naming file validation. Jadi gue juga butuh validasi untuk setiap service-nya. Dan gue pengen setiap validasinya itu disimpan di file yang formatnya itu user.validation.ts. Jadi ini nanti diganti ya, misalnya kalau misal produk ya produk dan segala, dan misalnya mungkin service yang lain, jadi bisa disesuaikan gitu. Nah, nextnya itu always check database schema before create new API. Jadi di sini gue juga bakal nge-provide yang namanya database schema, dan AI agent-nya ini bakal nge-create API berdasarkan dengan database schema supaya AI-nya ini tidak menerka-nerka atau menghayal ya kira-kira seperti apa. Nah, use folder, service in folder ini sebenarnya lebih ke arah backend. Sebenarnya ini subjektif ya, kira-kira gimana cara ngebuat backend-nya. Ada yang mungkin naruh logiknya itu di controller, ada yang mungkin naruh logiknya itu di service, tapi sebenarnya itu bebas aja. Dan di sini gue memutuskan untuk menaruh semua logic bisnisnya itu di service. Makanya gue kasih nih always validate request in service. Nah, di sini juga. Dan make sure controller Next.js only retrieve request and sending response and add validation out in controller. Dan juga gue pengen di sini menggunakan custom error ya, setiap throw error. Dan di sini yang tadi logic business itu gue bakal store di folder yang namanya service. Dan untuk penamaan filenya gue coba untuk seperti user.service.ts, kurang lebih seperti itu. Di sini gue juga menambahkan example ya. Jadi kira-kira format seperti apa yang harus ditulis oleh AI. Di sini misalnya gue bikin sebuah service file, dimana di sini untuk store sebuah to do lah, ya kan? Di sini sederhana, export function create to do, parameternya, kemudian di sini validasi dulu, kemudian proses, kemudian kalau misalnya ada error kita tinggal throw new error. Nah, sama seperti di sini example of validation file. Ini contoh file untuk validasinya, yaitu sederhana, tinggal import zord, kemudian kita import zord, kemudian tinggal bikin skemanya ya. Misalnya ini user schema, nanti ada create user atau mungkin create product. Jadi nanti di store berdasarkan format yang seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir di sini gue menambahkan untuk contoh dari controller. Kalau misalnya kita pakai Next.js, pastinya formatnya itu kita harus ngikutin Next.js ya. Jadi ya sederhana aja. Di sini try catch. Jadi di sini export cons seperti salah. Oke, seperti ini. Export cons, kemudian nama functionnya apa, request response, kemudian di sini kita try catch. Kurang lebih seperti itu untuk rules yang gue buat ya untuk project pada kali ini. Nah, sebenarnya ini masih backendnya, frontendnya gue nggak terlalu banyak rules, karena menurut gue debugnya itu paling susah nanti di backendnya. Tapi kalau misalnya mau ditambah frontend sebenarnya bisa aja di sini. Gitu, misalnya frontend. Di sini apa, kemudian di sini apa, dan segala macam. Di sini juga bisa ditambahin seperti guideline ya. Guideline. Pokoknya bebas sebenarnya nulisnya seperti apa, tapi format misalnya penamaan filenya atau mungkin struktur folder rulesnya itu harus mengikuti dokumentasi dari aplikasi yang kalian pakai. Nah, gue bakal coba ngeliatin hasilnya ya. Jadi ini kan tadi, you can naming file service like user.service.ts. Di saat kita buka file yang namanya service, nah di sini folder service. Di sini ada todo.service.ts. Di mana ini formatnya itu sama dengan yang gue pengen. Di mana di sini contohnya gue validasi dulu pertama, kemudian gue coba untuk proses logiknya, yaitu mendapatkan to do berdasarkan ID.
Nah, kalau misalnya error, kita bakal coba throw now error berdasarkan apa? Custom errornya. Di sini throw new app error apa to do not found, dan di sini status code-nya. Jadi rules yang kode yang digenerate oleh AI itu hasilnya itu berdasarkan rules yang gue buat. Jadi ini bakal memudahkan gue untuk debug. Misalnya ada kesalahan, tiba-tiba error segala macam, ini bakal memudahkan gue dalam debugnya karena format seperti ini itu udah familiar banget di gue gitu, kurang seperti itu. Oke, jadi itu dia kurang lebih pengenalan tentang coding menggunakan AI dan kita tambahkan dengan rules. Jadi kalau misalnya kalian tertarik dengan contohnya ya lebih detail, kalian bisa komen aja langsung di kolom komentar. Buat next video nanti kita bakal coba buat dari awal ya, dari rulesnya, kemudian kita buat aplikasi berdasarkan rules yang kita buat supaya si AI ini nggak kemana-mana untuk ngebuat projectnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya ada kritik dan saran, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya banyak yang tertarik untuk gue bikin dari awal nih aplikasinya, mulai dari rulesnya sampai dengan aplikasi sampai jadi, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan nextnya gue bakal coba bahas juga tentang workflow gue, gimana caranya gue coding menggunakan AI. Jadi jangan lupa subscribe dan like video ini.